Salam jumpa lagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman materi terkait etika dan hukum kesehatan reproduksi. Dalam hal ini secara spesifik akan membahas tentang keluarga berencana atau family planning. Nah, untuk pembahasan kali ini saya membuat outline sebagai berikut. Yang pertama, mengapa program keluarga berencana itu ada atau diterapkan di berbagai negara. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan keluarga berencana dan bagaimana sejarah perkembangannya di Indonesia. Yang ketiga, apa saja regulasi atau aturan hukum yang terkait erat dengan keluarga berencana dan bagaimana pengaturannya di Indonesia. Yang keempat, apa saja tantangan secara etika, moral, dan hukum terkait dengan pelaksanaan program keluarga berencana di Indonesia. Ya, kurang lebih 4 hal ini yang akan saya bahas dalam video ini. Kita mulai dari yang pertama. Oke, teman-teman sekalian, mengapa keluarga berencana itu ada? Ada 3 argumen, dan saya akan sampaikan ketiga argumen itu secara ringkas. Argumen pertama adalah argumen demografi. Nah, argumen ini teman-teman muncul ya, itu berlandaskan kepada jumlah populasi penduduk dunia atau penduduk global ya. Jadi kalau dilihat ya dari tahun 1 sebelum Masehi sampai sekarang 2021 Masehi, pertambahan penduduk dunia itu luar biasa ya, dan terus-menerus meningkat meskipun ada banyak peristiwa-peristiwa besar seperti wabah, perang, dan sebagainya, tetapi jumlah kelahiran itu tetap melebihi dibandingkan dengan jumlah kematian. Jadi penduduknya akan terus bertambah ya. Dengan kata lain teman-teman, laju pertumbuhan penduduk dunia itu tinggi ya, akibat dari tingkat kelahiran yang tinggi. Nah, pada tahun 1798 ya, ada seorang ahli dari Inggris namanya Robert Malthus ya. Dia mengemukakan sebuah teori yang menyatakan bahwa pertambahan penduduk akan mengikuti deret ukur dan pertambahan bahan makanan mengikuti deret hitung. Artinya ada ketidakseimbangan ya. Penduduknya itu lebih cepat dibandingkan dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk bisa memenuhi kebutuhan penduduk. Nah, teman-teman sekalian ya, dari laju pertumbuhan yang tinggi ini dipandang negatif ya, mempengaruhi kualitas hidup manusia ya. Karena ada banyak orang yang harus dipenuhi kebutuhannya. Itu berakibat pada perputaran ekonomi ya. Jadi di sisi lain kalau pertumbuhan penduduk itu diikuti dengan kualitas orang-orang yang bagus ya, maka relatif tidak akan membawa masalah. Tetapi kalau dipenuhi oleh orang-orang yang secara kualitas kurang bagus, maka ini akan membawa masalah ya. Akan ada beban tersendiri ya. Makanya ada hitung-hitungan mengenai angka beban tanggungan dan sebagainya. Semakin banyak orang produktif, maka beban tanggungannya itu semakin kecil. Tapi semakin banyak orang yang tidak produktif, yang tidak berkualitas, maka beban tanggungannya itu akan semakin tinggi. Ya. Nah, dari laju pertumbuhan penduduk ini juga itu berimplikasi kepada penggunaan sumber daya. Ya. Banyak sumber daya yang harus disediakan untuk bisa memenuhi kebutuhan. Dan konsekuensi lainnya adalah kebutuhan sumber daya tadi mengharuskan orang untuk melakukan eksplorasi atau eksploitasi terhadap lingkungan. Ya. Dan eksploitasi yang tidak dikendalikan itu akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan pada akhirnya membawa akibat yang buruk bagi kehidupan manusia. Nah, argumen demografi ini mengemuka sekitar tahun 1960-an ya, sampai 1970-an. Ya. Ini salah satu argumen mendasar mengapa pertumbuhan penduduk itu harus dikendalikan, dan salah satu cara untuk mengendalikannya adalah dengan mengembangkan program keluarga berencana atau family planning. Argumen kedua, teman-teman sekalian, adalah argumen kesehatan. Ya. Nah, akibat dari susahnya ya atau laju pertumbuhan penduduk yang tidak dikendalikan itu akan membawa dampak buruk ya, dianggap akan berpotensi membawa konsekuensi yang negatif bagi kesehatan masyarakat. Nah, konsekuensi negatif atau potensi-potensi negatif itu seperti apa? Ini terlihat dari beberapa risiko ya. Misalnya ya, kalau tidak dikendalikan, angka kelahiran yang berisiko itu akan semakin tinggi, ya, meningkat ya. Bahkan banyak orang yang lahir ya,
Nah, sayangnya mungkin kelahiran itu ada ibu-ibu yang terlalu tua, ya. Terlalu tua ini berisiko terjadi masalah kesehatan. Terlalu sering, ya. Hari ini tahun ini lahir, tahun depan lahir, tahun yang akan datang lagi lahir. Ya, terlalu sering ini juga punya risiko tersendiri. Kemudian terlalu muda, ya, di mana usia belum matang dan juga organ-organ reproduksi belum matang sudah harus apa namanya melahirkan dan sebagainya, ya, akhirnya membuat risiko kesehatannya juga semakin tinggi. Terlalu banyak, ya, artinya ada banyak anak dan juga akan meningkat seiring dengan kebutuhan-kebutuhan pendidikan, kebutuhan-kebutuhan akan layanan kesehatan. Dan dari sini semua, dari terlalu tua, terlalu sering, terlalu muda, atau terlalu banyak, menyebabkan orang kehilangan peluang, ya, peluang untuk bisa lebih produktif atau lebih berkualitas. Nah, konsekuensi lain adalah kalau tidak dikendalikan, maka eh, akan ada angka kematian ibu yang tinggi atau angka kematian bayi yang tinggi, ya, dalam kaitannya dengan faktor risiko yang di atas tadi, angka kelahiran yang berasal dari ibu-ibu yang terlalu tua, terlalu sering, terlalu muda, dan terlalu banyak. Nah, konsekuensi lain adalah meningkatnya angka kehamilan yang tidak diinginkan, ya, baik itu melalui perkosaan atau mungkin karena pergaulan, ya, yang terlalu bebas, ya, atau yang faktor budaya mungkin, ya. Nah, kalau sudah meningkat seperti ini, ya, berpotensi meningkat juga kasus aborsi yang tidak legal dan tidak aman, ya, untuk mengakhiri kehamilan-kehamilan yang tidak diinginkan tadi. Nah, semuanya itu bermuara pada kualitas SDM, ya, kualitas sumber daya manusia yang ada di suatu negara, dan kualitas SDM ini biasanya beriringan dengan faktor lain, misalnya kemiskinan, ya, karena banyak orang yang uh, uh, masih berkutat dengan mencari pendapatan dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan begitu banyak penduduk yang dilahirkan. Nah, argumen dari sisi kesehatan ini mengemuka di sekitar tahun 1980-an, ya, sampai sekarang, ya. Kalau argumen dari sisi demografi tadi memang mengemuka di tahun 1960-an sampai 1970-an, tapi banyak dikritik oleh orang-orangnya. Tapi kalau argumen kesehatan ini terus dipakai sampai sekarang. Kita lanjut kepada argumen yang ketiga, yaitu argumen hak asasi manusia, ya. Argumen ini muncul sekitar tahun 1990-an, ya. Nah, itu ada suatu konferensi internasional, ya, yang diselenggarakan oleh badan PBB, ya, di Kairo, Mesir, ya, International Conference on Population and Development, ya. Nah, dari konferensi ini kemudian mengemuka argumen terkait hak asasi manusia, sehingga program KB itu atau kebijakan mengenai family planning itu perlu digalakkan. Itu perlu diterapkan oleh berbagai negara, ya. Nah, di dalam konferensi ini, ya, ada pengakuan terhadap hak setiap orang atau pasangan bahwa mereka itu bisa mengontrol, ya, keputusan apapun terkait dengan reproduksinya, ya. Jadi setiap orang memiliki hak dasar untuk mengontrol keputusan apapun terhadap kehidupan atau pola reproduksinya. Dia juga bisa memiliki apa namanya, ya, kontrol terhadap banyaknya anggota keluarga yang ingin dia miliki. Mau 2, mau 3, mau 4, itu adalah hak asasi seseorang. Jadi kalau orangnya tidak mau banyak, ya itu harus dihargai hak asasinya. Nah, bagaimana supaya tidak banyak? Maka harus ada upaya untuk pengendalian. Dan yang ketiga adalah setiap orang atau pasangan juga memiliki hak dasar untuk mengontrol kapan dia ingin memiliki keturunan dan kapan dia melahirkan, ya. Nah, argumen ini mengemuka tahun 90-an sampai sekarang, ya. Bahkan argumen hak asasi ini dipakai di dalam berbagai aspek advokasi dari persoalan-persoalan baik itu di dalam suatu negara maupun sosial budaya dan sebagainya. Nah, itu 3 argumen teman-teman mengapa kemudian program keluarga berencana atau family planning ini diadopsi dan diterapkan di berbagai negara, ya, mulai dari argumen demografi, argumen kesehatan, dan juga argumen hak asasi manusia.
Oke teman-teman, kita masuk ke yang kedua, apa yang dimaksud dengan KB dan bagaimana sejarah program KB di Indonesia. Nah, terkait dengan hal ini teman-teman sekalian, ini saya kutipkan dari undang-undang pertama di Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 92 ya, yang berkaitan dengan keluarga berencana ini, kesejahteraan keluarga. Di dalam undang-undang itu didefinisikan bahwa KB itu adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Ya, dari undang-undang ini kemudian dulu kita mengenal apa ya, NKKBS ya, norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Nah, di zaman reformasi undang-undang ini kemudian direvisi, kemudian muncul undang-undang baru ya, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2009 ya. Dalam undang-undang ini KB didefinisikan sebagai upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia melahirkan, mengatur kehamilan melalui 3 ya, promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi. Jadi di dalam undang-undang ini mengemuka mengenai hak reproduksi sebagai bentuk apa ya, turunan dari konferensi yang di Kairo itu ya. Jadi ada pengakuan terhadap hak-hak reproduksi sebagai hak asasi manusia. Teman-teman sekalian, kalau kita kembali ke masa lalu di Indonesia, di Orde Lama memang upaya terkait dengan KB ini diawali sejak tahun 57 ketika terbentuk yang namanya PKBI atau Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Ya. Namun waktu itu tidak terlalu mendapat dukungan dari pemerintah, ya. Sehingga tidak terlalu berkembang. Pelaksanaannya juga dilakukan secara terbatas pada klinik-klinik tertentu ya untuk pelayanan kontrasepsi dan sebagainya. Kemudian perlahan-lahan menuju ke transisi menuju ke Orde Baru ya tahun 1966 pasca G30S PKI ini ya. Ada angin segar dari pemerintah untuk mendukung program KB ya. Jadi tahun 1966 ini DKI Jakarta menjadi pilot project untuk implementasi program KB di Indonesia, yaitu Provinsi DKI pertama kali. Kemudian masuk ke Orde Baru sekitar tahun 70 ya, dari pilot project yang dilaksanakan di DKI. Tahun 70 pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto membentuk yang namanya BKKBN ya. BKKBN yang mengkoordinasikan berbagai macam urusan tentang keluarga berencana ya. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ya, tahun 70. Dan terus diimplementasikan ya sampai tahun 87 ya, Presiden Soeharto melakukan peresmian terhadap pabrik kondom di Kota Bandung. Dan di zaman Orde Baru program KB itu sangat berhasil ya dan dipuji oleh dunia waktu itu sampai Presiden Soeharto mendapat penghargaan dari badan dunia. Lanjut teman-teman ke masa transisi dari tahun 98 menuju ke reformasi ya. Nah ini sedikit terlupakan ya. Jadi program KB atau implementasi program KB itu cenderung stagnan, tidak terlalu mendapat tempat ya. Nah karena mengemuka lagi masalah pertambahan penduduk yang semakin banyak, bahkan Indonesia menjadi apa ya, 4 besar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. BKKBN kemudian mengembangkan program genre ya, generasi berencana ya, tahun 2013 ini di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya. Kemudian lanjut ke reformasi di zaman pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2016 di dalam Nawacita kemudian dibuat program revitalisasi program KB itu melalui Kampung KB. Jadi sekarang kalau teman-teman mendengar di berbagai media atau berbagai apa ya siaran pemerintah itu ada gerakan-gerakan untuk membangun Kampung KB di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Teman-teman sekalian ya, memang KB dulu erat kaitannya dengan kemiskinan, sehingga kampanyenya waktu itu adalah 2 anak cukup, laki-laki perempuan sama saja. Ya. Nah, rupanya argumen dari sisi demografi yang berdasarkan teori Malthus tadi itu tidak terlalu seksi lagi untuk dibicarakan, sehingga KB sekarang atau keluarga berencana itu dikampanyekan bukan lagi kaitannya secara langsung dengan kemiskinan, ya, tetapi lebih kepada harapan atau mimpi
akan suatu keluarga yang berkualitas sebagaimana yang didefinisikan di dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2009 ya. Jadi KB itu menjadi penting untuk membangun sebuah keluarga yang berkualitas, mulai dari dia sebelum menjadi wanita usia subur atau pria yang usia subur, remaja, sampai kemudian menikah ya. Menikah, setelah itu harus direncanakan bagaimana punya rumah ya, menikahnya juga nanti sederhana atau mewah, yaitu semuanya harus direncanakan ya, pendidikan anaknya ya, anaknya nanti mau berapa, bagaimana kesehatannya dan sebagainya, bagaimana merencanakan semuanya itu. Jadi sebuah keluarga yang benar-benar berkualitas. Jadi kampanye sekarang bukan lagi kaitannya dengan kemiskinan, tapi lebih kepada bagaimana keluarga itu direncanakan dan produknya atau outcome-nya adalah sesuatu yang produktif. Keluarga yang produktif yang bisa berguna bagi bangsa dan negara dan tidak menjadi beban tanggungan bagi orang lain. Nah, teman-teman sekalian, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa saja regulasi atau aturan hukum yang terkait dengan pelaksanaan KB di Indonesia? Saya mengidentifikasinya ini yang penting-penting saja atau yang ada tulisan terkait dengan KB dan kesehatan reproduksi saja ya. Teman-teman sekalian, saya mengidentifikasinya kurang lebih ada 7 ya, mulai dari Undang-Undang Nomor 1, ini kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ternyata di dalam hukum pidana juga diatur mengenai KB ini secara ini apa ya, lebih spesifik dalam kaitannya dengan kampanye penggunaan alat kontrasepsi. Kemudian ada undang-undang kesehatan yang bersifat lex spesialis atau yang khusus. Kemudian ada undang-undang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga 52 tahun 2009, ini menggantikan undang-undang nomor 10 tahun 92 kalau tidak salah ya. Kemudian ada peraturan pemerintah 61 2004 tentang kesehatan reproduksi. Kemudian PP 87 ya, ini juga merupakan turunan dari Undang-Undang Kesehatan dan juga Undang-Undang 52. Kemudian ada Permenkes 97 dan Peraturan Kepala BKKBN nomor 3 2017. Nanti kalau teman-teman yang ingin mendalami tentang KB dari sisi regulasi atau kebijakan atau aturan hukumnya, nah silakan nanti download seluruh aturan perundang-undangan ini dan dipelajari. Kita lanjut teman-teman sekalian. Seperti apa pengaturannya secara umum? Jadi KB ini masuk sebagai salah satu di dalam satu apa namanya ya, istilah yang kita sebut sebagai kesehatan reproduksi. Nah, kesehatan reproduksi ini adalah kegiatan dalam upaya kesehatan. Kita tahu di kesehatan itu kan ada beberapa subsistem. Salah satu subsistemnya adalah upaya kesehatan. Nah, kegiatan reproduksi adalah salah satu kegiatan dalam upaya kesehatan. Ini ada di dalam pasal 48 ayat 1E. Kemudian, apa definisi kesehatan reproduksi? Ini keadaan sehat secara fisik. Ini hampir sama dengan definisi kesehatan, hanya ditambah yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Ini tercantum dalam pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan. Nah, kesehatan reproduksi ini meliputi apa saja? Ini ada dalam pasal 71 ayat 2. Yang pertama itu saat sebelum hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan. Ya. Kemudian yang kedua, ini yang kaitan langsung dengan KB ini, pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual. Dan yang ketiga adalah kesehatan reproduksi. Ya. Nah, teman-teman sekalian, hak-hak reproduksi ini juga diatur di pasal 72 yang tadi sudah disebutkan di dalam definisi di bagian di awal tadi. Hak-hak reproduksi ini dijamin atau diakui sebagai hak asasi yang dijamin oleh undang-undang. Nah, nanti kita lihat hak asasi atau hak-hak reproduksi ini di bagian selanjutnya. Nah, teman-teman sekalian, tadi kesehatan reproduksi kan berkaitan dengan salah satunya pengaturan kehamilan. Nah, di pasal 178 Undang-Undang Kesehatan nomor 36 ini disebutkan bahwa pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan. Dan seterusnya sampai pemerintah bertanggung jawab. Jadi ini masuk ini ya. Jadi KKB itu masuk di dalam konsep besar yang disebut sebagai kesehatan reproduksi. Nah, bagaimana hak-hak reproduksi dari warga negara? Di dalam pasal 72 ada sekitar 4. Ya. Yang pertama, setiap warga negara itu berhak menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, dan bebas dari paksaan atau kekerasan dengan pasangan yang sah.
Ya. Jadi tidak boleh ada KDRT di dalam rumah tangga gitu maksudnya ya, itu kekerasan secara seksual. Kemudian menentukan kehidupan produksi dan bebas dari diskriminasi, paksaan atau kekerasan yang menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama ya. Nah, karena dua hak inilah sekarang itu kalau teman-teman membaca di internet itu ada rancangan undang-undang untuk penghapusan kekerasan seksual ya. Nah, semoga nanti undang-undangnya nanti disahkan oleh DPR bersama Presiden. Ini hak kedua. Hak ketiga adalah menentukan sendiri kapan dan berapa sering seseorang itu ingin bereproduksi secara sehat, bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama. Ya. Jadi ini betul-betul kebebasannya. Yang keempat, yang memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau teman-teman ya masih dari remaja, pasangan usia subur atau wanita usia subur atau yang masih usia produktif ini ya masih ada dalam satu siklus reproduksi, ini adalah hak-hak reproduksi yang dijamin oleh undang-undang. Kemudian karena ada hak, maka ada hak warga negara, maka ada kewajiban pemerintah untuk melakukan pemenuhan terhadap hak warga negara. Nah, kewajiban pemerintah itu seperti apa? Ini diatur di dalam pasal 73. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, terjangkau, dan terjangkau oleh masyarakat termasuk keluarga berencana. Ya. Jadi pemerintah wajib menjamin sarananya dari sisi supply ya atau dari sisi penyedia pelayanan kesehatannya. Nah, dalam menjamin ketersediaan tadi diatur lebih lanjut di pasal 74. Setiap pelayanan kesehatan reproduksi itu dia bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi hampir sama dengan jenis layanan kesehatan yang lain ya. Karena kesehatan reproduksi kan masuk di dalam layanan kesehatan. Termasuk reproduksi dengan bantuan ya, dilakukan secara aman, sehat, dan dengan memperhatikan aspek-aspek yang khas, khususnya reproduksi perempuan. Ya. Karena perempuan yang lebih banyak berhubungan dengan penyedia-penyedia pelayanan kesehatan. Ya, laki-laki memang terkait juga, tapi tidak sesering teman-teman yang perempuan. Kemudian pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundangan. Ya, karena Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Jadi ada nilai-nilai agama dan juga ketentuan perundang-undangan yang harus dipatuhi. Gitu. Kemudian ketentuan mengenai reproduksi dan bantuan diatur dengan peraturan pemerintah. Ya, jadi pemerintah dari undang-undang yang ada harus menerbitkan peraturan pemerintah, dan salah satu peraturan pemerintah yang mengatur secara lebih spesifik terkait dengan kesehatan reproduksi, khususnya juga tentang KB, adalah peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014. Oke teman-teman, kita sampai ke bagian akhir, apa saja tantangan secara etika, moral, dan hukum terkait dengan pelaksanaan KB di Indonesia. Ya, saya akan bahas pertama mengenai tantangan etika dan moral. Dan untuk tantangan etika dan moral ini dilihat pertama dari sudut pandang aturan agama, ya, tantangan dari sisi aturan agama. Di Indonesia kan ada banyak agama dan rupanya dari sisi aturan atau ajaran agama ada tantangan untuk pelaksanaan KB. Yang pertama, ada ajaran agama yang melarang KB, terutama KB yang didasarkan pada alasan takut miskin atau membatasi jumlah anak. Ada ajaran agama yang saya pernah baca itu melarang hal itu ya. Kalau KB karena miskin, KB karena jumlah anak sudah terlalu banyak, itu dilarang oleh agama. Nanti agama apa ya, nanti silakan teman-teman browsing, tapi yang saya pernah baca seperti ini. Kemudian yang kedua, ada juga ajaran agama yang bilang bahwa boleh KB tapi hanya dalam keadaan darurat. Artinya nanti dia bisa dikembalikan ya. Terutama juga ini vasektomi dan tubektomi ya. Tentang bagaimana alat kontrasepsi itu nanti silakan teman-teman browsing sendiri dan cari tahu sendiri di internet ya. Karena saya bukan pakar kesehatan reproduksi. Jadi terkait dengan vasektomi dan tubektomi itu diperbolehkan asal bisa direhabilitasi kembali. Tapi kalau misalnya dipotong dan tidak bisa kembali, maka ini dilarang oleh agama. Gitu ya. Ini juga yang membuat KB agak kurang sukses ini. Kemudian ada juga ajaran agama yang bilang bahwa KB boleh asal tidak membawa dampak buruk. Jadi kalau sudah membawa dampak buruk, ya mungkin dari sisi teknologi atau dari sisi kesehatan yang lain, ya itu tidak boleh. Boleh kalau tidak membawa dampak buruk. Kemudian
Ada juga ajaran agama yang bilang bahwa hanya boleh KB alami tanpa alat. KB alami itu misalnya hanya dengan mengatur siklus, ya, kapan usia subur dan kapan bukan usia subur, dan kapan boleh ini apa ya, uh, melakukan uh, coitus coitus interruptus misalnya, ya. Nah, itu yang alami saja yang diperbolehkan. Yang tidak alami, yang pakai alat, pakai suntik, pakai bantuan yang lain, itu tidak diperbolehkan. Hanya yang alami murni, hanya pengaturan hubungan pada masa subur dan bukan pada masa subur. Hanya dua, hanya itu saja. Ada juga ajaran yang begitu, ya. Kemudian ada juga yang melarang, ya, tidak boleh ikut KB karena bertentangan dengan perintah Tuhan untuk beranak cucu dan sebagainya, ya. Nah, ini kira-kira beberapa aspek dari sisi aturan atau ajaran agama yang membuat program KB itu agak sulit dijalankan, ya. Kalau sudah bertemu dengan ideologis yang seperti ini, ya pasti akan mempengaruhi, ya, keikutsertaan dari calon-calon akseptor ini, ya, calon-calon peserta KB ini, ya. Ini dari sisi aturan agama. Kemudian ada tantangan juga dari sisi sosial budaya, ya. Nah, seperti apa? Yang pertama, ada banyak di Indonesia ini praktek pernikahan dini, ya, sudah terlanjur menikah dari usia muda, ya. Dan itu budaya yang agak sulit, ya, diadvokasi, ya. Itu butuh waktu bertahun-tahun. Nah, kalau sudah menikah usia dini, sudah punya anak, ya anaknya juga akan banyak-banyak ini, ya, karena pernikahannya terlalu dini, ya. Kemudian ada tumpang tindih batasan umur. Ya, kalau dari sisi perlindungan anak, ya sampai 18 tahun masih bisa disebut anak. Kalau dari sisi undang-undang perkawinan, ya 17 tahun sudah boleh nikah. Dari sisi undang-undang administrasi kependudukan, ya umur 16 tahun mungkin sudah, atau 17 tahun sudah boleh punya KTP, gitu, ya. Nah, tumpang tindih aturan ini kan kadang-kadang membuat program KB itu juga sulit direalisasikan, ya. Karena ada tumpang tindih regulasi tadi, ya. Kemudian ada juga slogan banyak anak banyak rezeki, akhirnya KB tidak diikuti, gitu, ya. Ingin punya anak yang banyak, belum lagi kalau keluarga itu punya aset yang banyak, ya. Dia ingin yang mengelola asetnya, tanah dan seluruh kekayaannya itu oleh anaknya yang banyak, itu akan diwariskan, gitu. Nah, slogan-slogan seperti ini yang masih ada di masyarakat yang menjadi tantangan tersendiri dalam praktek atau implementasi program kami. Yang berikut, ya, dan sosial budaya juga dianggap, kadang-kadang KB itu dianggap sebagai upaya untuk mengurangi populasi atau perkembangan keturunan suku tertentu, ya. Jadi menolak nanti suku kami tidak akan berkembang bertambah banyak, hanya suku yang satu itu yang mendominasi. Nah, ada anggapan-anggapan seperti tadi. Kemudian ada juga tantangan dari sisi jangkauan dan akses pelayanan KB di daerah DTPK yang memang terpencil, perbatasan dan kepulauan susah, ya, susah mendapatkan informasi, susah mendapatkan akses. Nah, ini lebih kepada tantangan pelaksanaan program, ya. Ini kira-kira teman-teman dari sisi etika dan moral, ya. Tentunya moral dan etika itu bersumber dari ajaran agama, bersumber dari adat istiadat, ya, atau kondisi yang ada di dalam lingkungan masyarakat masing-masing. Yang berikut, tantangan dari sisi hukum. Nah, ini ada kontroversi tentang ancaman hukuman pidana dalam KUHP, ya, atau Kitab Undang-Undang Pidana. Jadi ada satu pasal di dalam KUHP, pasal 534. Ya. Barang siapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana untuk mencegah kehamilan, maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sehingga bisa didapat sarana atau perantaraan yang demikian itu, diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp3.000. Ya, ada banyak orang yang mungkin tahu aturan ini, akhirnya tidak berani berkampanye tentang KB, tidak berani kemudian mempromosikan, ya, alat-alat kontrasepsi dan sebagainya, ya. Nah, di dalam undang-undang memang di dalam ketentuannya itu di pasal 19 ayat 2 PP 87 2014, upaya KB tadi, ya, termasuk promosi, preventif, kuratif dan rehabilitatif itu hanya dilaksanakan oleh tenaga kesehatan atau tenaga lain yang terlatih. Jadi kalau bukan tenaga kesehatan yang tidak bisa akan kena aturan ini, ya, pasal 534 KUHP. Termasuk yang ingin menampilkan apa, ya, bikin ATM kondom gratis dan segala macam, itu bisa akan kena ini, kena aturan pasal 534 KUHP ini.
Yang tidak kena itu hanya tenaga kesehatan. Kenapa tenaga kesehatan? Ya karena ada pengaturan khusus, lex spesialisnya, ya, dari ketentuan peraturan pemerintah 87/2004. Nah, kenapa tenaga kesehatan atau tenaga lain yang telat itu tidak kena? Ini juga karena ada dukungan dari pasal 50 KUHP, ya, tentang aspek peniadaan pidana. Ya. Jadi kalau ada aturan khusus yang membolehkan selain dari aturan perundang-undangan, maksudnya membolehkan atau mengatur secara khusus hal-hal yang sudah dilarang, maka dia tidak bisa dipidana. Ya, ini ada di pasal 50 KUHP, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Nah, upaya KB ini kan salah satu ketentuan undang-undang, maka tenaga kesehatan tidak bisa dipidana. Tapi kalau orang yang bukan tenaga kesehatan atau tenaga lain yang terlatih, maka bisa dipidana kalau secara terang-terangan mempertunjukkan sesuatu yang ini nih, kalau memenuhi seluruh unsur delik di sini. Jadi itu salah satu kontroversi juga, ya, membuat KB ini kalau ada orang yang jeli yang bisa memperkarakan ini, ya. Nah, kira-kira itu teman-teman sekalian, sharing saya hari ini terkait dengan etika dan hukum kesehatan reproduksi, khususnya mengenai keluarga berencana, ya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di-share videonya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.